Hai. A Day in My Life Part 1945. Jadi, kita di sini mau ngapain, guys? Kita mau buat tugas fisika Tentang gas alam. Selamat menyaksikan. Gaskan guys. Nah, sebelumnya, kalian tahu gak sih gas alam itu apa? Menurut Ensiklopedia Britannica, gas alam atau gas bumi adalah gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari metana, etana, propan, dan juga butan. Gas alam terbentuk secara perlahan bersamaan dengan minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Gas alam itu juga punya komponen penyusunnya. Komponen utamanya adalah metana atau CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon yang teringan dan terpendek. Selain itu, komponen-komponennya tuh juga ada yang lain, yaitu molekul hidrokarbon yang lebih berat, yaitu etana C2H6, lalu ada propana C3H8, dan yang terakhir adalah butana C4H10. Selain itu, dia juga mengandung sulfur seperti belerang, guys. Dan gas alam itu merupakan sumber utama dari gas helium atau gas mulia. Video kali ini aku mau kasih tahu kalian nih apa aja sih ciri-ciri dari gas alam. Yang pertama, gas alam memiliki potensi energi yang sangat kuat. Yang kedua, lebih ringan dari udara. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keempat atau yang terakhir, berpotensi menyebabkan ledakan dan kebakaran. Jadi, gas alam itu punya manfaat yang banyak banget loh, guys. Jadi, manfaat yang pertama, gas alam itu mudah digunakan karena gas alam itu nggak perlu pipa untuk disalurkan. Jadi lebih mudah dan lebih praktis untuk digunakan. Lalu yang kedua, gas alam itu mudah ditemukan di mana saja. Dan gas alam selalu tersedia di bumi 24 jam selama 7 hari. Lalu yang ketiga, gas alam itu tidak hanya dapat digunakan untuk kompor. Gas alam itu bisa digunakan untuk pelaku usaha atau pelaku komersial. Dan yang terakhir, gas alam itu bisa kita gunakan pada rice cooker, water heater, laundry, dan masih banyak lagi, guys. Nah, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya gas alam itu mempunyai peran bagi kehidupan kita loh? Beberapa peran gas alam adalah yang pertama, sebagai sumber energi utama. Gas alam menjadi komponen vital dalam sumber energi dunia. Sebagian besar negara menggunakan gas alam sebagai sumber energi utama. Yang kedua adalah sebagai sumber energi alternatif. Gas alam dianggap sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi yang berbahaya. Yang ketiga, sebagai membantu keamanan energi. Gas alam memiliki peran penting bagi keamanan energi. Yang keempat adalah sebagai transisi energi. Gas alam memiliki peran penting dalam transisi energi untuk menuju masa depan yang berkelanjutan. Yang kelima adalah gas alam sebagai sumber energi serbaguna. Gas alam dapat digunakan untuk memasak dan transportasi. Yang keenam adalah mendukung hal-hal komersial. Gas alam dapat digunakan untuk membangkit listrik. Hai, kalian tahu gas alam nggak? Kira-kira gimana sih cara prosesnya? Jadi, gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang tertimbun di dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Proses pembentukannya itu yang pertama, sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang tertimbun di dalam lapisan bebatuan tanah dan lautan. Yang kedua, tekanan dan panas mengubah sisa-sisa organik menjadi hidrokarbon. Yang ketiga, hidrokarbon yang ringan yang menyusun gas alam cenderung bermigrasi ke atas sehingga mencapai permukaan atau terperangkap oleh lapisan bebatuan yang kedap air. Nah, mungkin itu aja guys. Makasih. Hai, kalian pernah dengar dengan istilah LPG gak? Pasti kepikiran sama gas hijau untuk masak itu kan?
Nah, sebenarnya gas LPG ini adalah salah satu dari gas alam. Jenis-jenisnya tuh apa aja sih gas alam? Jadi, LPG ini termasuk salah satunya. LPG atau Liquefied Petroleum Gas adalah gas hasil pengolahan minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar rumah tangga dan juga korek api. Terdiri dari propana, butana, dan campuran keduanya. Lalu yang kedua apa sih? Yang kedua itu ada CNG atau Compressed Natural Gas. Gas bumi yang dikompresi pada tekanan tinggi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, ini tidak berbau dan juga bersifat korosif. Memerlukan penyimpanan yang ada di tekanan yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga ada LNG. LNG atau Liquefied Natural Gas adalah gas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah atau minus 163 derajat Celcius. Memudahkan penyimpanan dan transportasi karena volumenya yang kecil, tidak berbau, tidak juga korosif, dan tidak juga beracun. Nah, lalu ada dua lagi nih. Yang keempat ada metana. Metana atau gas alam utama mudah terbakar, digunakan untuk memasak dan menghasilkan energi. Sifatnya yang mudah terbakar memerlukan perhatian yang sangat ekstra dalam pemakaiannya. Lalu yang terakhir ada gas etana. Etana adalah gas yang digunakan dalam produksi etilen dan produk petrokimia. Tidak berwarna dan berbau serta ditemukan setelah metana dicarikan dalam gas alam. Jadi cuman itu aja guys. Makasih. Sekian video dari kami. Bye-bye.